Cukup siap. Ya, kita bisa mulai, Pak ya. Iya Bapak, silakan Bapak. Ya, baik yang saya hormati Pak Direktur Polje dalam hal ini nih, Pak Ento juga dan tim dari para Kapolri yang hadir pada pagi hari ini. Lalu Pak Hariman dan kita tim di Merauke. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pertama-tama kami mengaturkan puji kepada syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan Tuhan kita sampai dengan dari tahun 2024 kemarin sampai memasuki tahun 2025 kita dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini kita bisa bertemu dalam pertemuan ini. Yang berikut khusus bagi saudara-saudara yang merayakan Natal, saya mengucapkan selamat Natal dan kita semua selamat memasuki tahun baru 2025. Semoga di tahun ini kita lebih sehat, lebih semangat lagi, karena bimbingan Tuhan kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang tersisa dari tahun lalu. Yang berikut, dalam tim kita ini ada satu hal yang memang ya, sangat membanggakan kami, kita semua, khususnya selamat untuk Pak Martin Rumar, yang minggu lalu ya kalau tidak salah sudah meraih gelar doktornya di Universitas Brawijaya. Itu salam hormat untuk beliau. Kita Ya. semua saya yakin kita semakin kuat ini tim kita ini karena sudah ada dua doktor dari Papua Selatan sini, yaitu Pak Petrus Sambarula yang sudah tahun lalu, sekarang lagi tambah dengan Pak Martin Rumar yang baru minggu lalu dapat doktornya. Terima kasih, ini untuk kabar baik untuk kita semua ini, saya rasa apresiasi dan kita perlu sampaikan pada saat ini untuk kita semua. Lalu eh, hal berikut, mungkin saat ini kan sedang berlangsung proses pe- kegiatan penyelarasan itu kegiatan-kegiatan APBD tahun 2025, khususnya Dinas Pendidikan. Lalu kita sudah diminta untuk segera memasukkan program terkait dengan apa yang kita harus lakukan di tahun 2025 ini. Ya. Karena itu yang memang kemarin dengan Pak Hariman juga dan beberapa teman kita diskusi, juga dengan teman-teman di Polije, itu lewat Pak Simon saya bilang mohon untuk dihubungi kalau memang bersedia, berarti kali ini kita siap untuk sekalian kira-kira apa yang harus segera kita usulkan untuk dia kalau bisa dimasukkan dalam perubahan yang mungkin hari Senin ini sudah mulai dibahas itu. Perubahan-perubahan anggaran maksudnya untuk tahun 2025 ini. Karena itu hari ini kita bisa bertemu begitu. Yang kita akan fokus di sini terutama itu pada resume hasil rapat kemarin. Mungkin nanti kita akan sama-sama lihat. Mungkin Pak Dere bisa minta bantu ya, bisa di-share di situ supaya mungkin kita tetap mengacu pada hasil hasil resume kemarin saja sehingga kita fokus langsung kira-kira apa-apa yang kita harus segera siapkan untuk kemudian ke depan kita bisa selesaikan sesuai target yang kita harapkan. Kita punya kesepakatan lalu itu kan kerja kita itu Desember, Januari, Februari. Nah ini kan kalau Januari ini kan sudah masuk ke minggu kedua. Nah lalu tinggal berapa saat lagi kita akan coba lihat di akhir Februari. Kira-kira kerja-kerja kita ini sudah sampai di mana begitu. Nah itu yang mungkin nanti coba Pak Dere bisa di-share ya. Kita punya Ya, hasil resume ya Bapak. kemarin. Ya, ya, ya. Ini kalau tidak salah kita punya notulensi hasil rapat terakhir ketika rapat tutup, lokal karya selesai dan kita ada tim kecil yang duduk rapat itu. Jadi saya pikir mungkin kita fokus pada bahan ini saja. Ya, yang pertama mungkin pada poin satu itu ada surat pengajuan ke Bapeda dan itu hasil rapat kita kemarin. Surat ke Bapeda dan Dinas Pendidikan ke Gubernur, kemudian Gubernur ke pemerintah pusat. Nah, ini surat ini dimaksud di sini adalah mungkin terkait dengan masalah kita punya usulan program. Ya, itu satu.
Nah, ini pun dia akan terkait dengan apa-apa yang kita sudah sepakati di poin 3. Coba Pak Dere majukan sedikit ya poin 3. Nah, di situ poin 3 itu ada prodi yang kita sudah sementara tetapkan, yaitu teknologi rekayasa pangan, lalu kemudian teknologi pakan ternak, dan pengolahan hasil perikanan. Ya, itu. Lalu kemudian juga tidak menutup kemungkinan, dan itu juga kalau kita dari awal mungkin disiapkan saja, itu terutama prodi perkebunan kalau tidak salah itu. Ya, budidaya tanaman perkebunan, ya, di situ. Ini terkait dengan adanya tebu yang sudah mulai jalan saat ini kita harus siapkan juga. Jadi itu yang nanti kita coba lihat sama-sama. Lalu ke bawah lagi, Pak Derek, kasih maju lagi. Nah, terutama pada poin D, ini kan studi kelayakan kita harus siapkan. Kemarin memang itu draftnya saya sudah masukkan ke Dinas Pendidikan untuk kalau bisa penganggarannya disiapkan. Karena memang saya yakin kita akan jalan kalau memang penganggarannya bisa ada begitu. Karena ini penting sekali, terutama dukungan pembiayaan. Dengan maksud itu yang saya sengaja ajak juga dari Pak Kepala Dinas, juga dengan Pak Ibu Kabit untuk hadir dalam pertemuan ini untuk bisa sekalian tahu persis apa yang kita butuh tim ini untuk kerja. Lalu yang berikut dokumen kurikulum, termasuk juga RPS-nya. Nah ini pun nanti mungkin sebentar kita sudah harus pastikan kan dalam kolom di bawah kan kita sudah bagi tugas. Nanti mungkin dari masing-masing tim kira-kira apa yang bisa harus disiapkan. Nanti kita akan lihat sama-sama. Coba kembali lagi sedikit Pak, kembali lagi pada poin ya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya poin D tadi, terus poin E itu terkait kurikulum ya ITRP sudah. Lalu pembentukan ya itu tidak ada masalah. Ya, nah sekarang untuk penyusunan ini kan perlu teman-teman yang menyusun kan perlu kita dukung. Saya ingat waktu sebelum kita libur, pernah ada Ibu Rizky ya, kalau tidak salah, pernah menyampaikan untuk mohon dukungan data. Nah itu waktu itu ya kebetulan memang kami di Papua Selatan ini pada akhir Desember itu betul-betul padat sekali karena anggaran ini dia betul keluar pada bulan Desember. Jadi kami kewalahan sekali untuk menyelesaikan banyak hal terkait laporan-laporan. Jadi kita memang sedikit terganggu dengan fokus kegiatan ini. Ya, tapi saya pikir tidak ada masalah. Nanti kita coba review kembali. Lalu kita sama-sama menyusun kira-kira data-data apa yang dibutuhkan. Lalu nanti mungkin saat ini kita langsung berbagi tugas kalian supaya dalam dalam waktu kita dari tengah Januari ini sampai dengan akhir Februari, kita bisa dapatkan sesuatu yang paling kurang bisa memberikan gambaran untuk kita semua. Lalu ada informasi untuk kita semua juga. Kebetulan juga kita punya direktur Dirjen Dikdasmen, Paut Dikdasmen ini kan yang baru nih Pak Gogot kalau tidak salah. Lalu Pak Direktur Vokasi ini kan beliau yang tadinya PLT. Jadi saya pikir tidak ada masalah karena komunikasi sudah jalan. Juga Bu Dirjen GTK juga cukup dekat juga, kita sudah kenal baik juga beliau. Jadi saya pikir komunikasi di sana tidak ada masalah. Ya, aman. Nanti tinggal kita punya dokumen kalau siap, nanti pasti kalau dengan Pak Gubernur, rekomendasi saya pikir kita sudah dapat. Kebetulan juga beliau terpilih lagi dalam eh, waktu PJ, rekomendasi kami sudah dapat, terpilih dalam pelaksanaan pilkada kemarin. Jadi saya pikir itu akan lebih lebih mantap lagi kita akan jalan itu. Nah, jadi mungkin itu dari saya sementara. Nanti dalam diskusi coba kita lihat satu persatu poin-poin yang saya sebut tadi. Tapi sebelum kita ini mungkin dari Pak Direktur Polije dan tim di sana mungkin ada hal yang mau disampaikan. Saya silakan, saya beri waktu. Silakan Pak. Pak Anto Oke, atau Pak. Bapak, Ya, sebelum ke Mas Wadir satu, ya. terima kasih Pak Alo. Eh, Pertama kami sampaikan selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Pak Alo dan tim PPS Papua Selatan di Kota Merauke yang berbahagia dan pimpinan dalam ini diwakili oleh Mas Wadir satu.
Ya, kami juga sudah lapor ke Pak Direktur. Moga juga beliau bisa berkenan karena kemarin juga beliau sangat respon atas undangan dari Provinsi Merauke Selatan, Provinsi Papua Selatan. Dalam ini kami pertama perkenalkan ada pimpinan kami yang sudah gabung, Pak Suratono Eskom Mkom, beliau Wakil Direktur Bidang Akademik. Ada lagi Ketua Jurusan Peternakan, Bapak Dr. Budi Prasetyo. Ada lagi Bapak Dr. Budi Haryono, beliau Ketua Jurusan Teknologi Pertanian. Ini budinya banyak, Pak. Dulu kalau waktu SD itu kecil saya itu ini Budi, ini Ibu Siap, Budi. siap, Tapi sekarang nggak ada, Pak. siap, siap, siap. Ada lagi calon dokter ini, Mbak Dwi Wahyu Ramawati, Ketua Jurusan Produksi Pertanian yang baru gabung. Ada tim satu lagi, kemarin kami juga Japri, karena juga ada tambahan prodi yang perkebunan ya, Mbak Rahmawati, program studi hadir, alhamdulillah. Mbak Mbak Dwi tadi sudah. Oh iya, sama Rahmawatinya ya, soalnya ke prodinya Rahmawati juga yang budidaya tanam perkebunan ya. Mungkin belum hadir ya. Juga kami undang. Ada lagi tim kerjasama kami, Pak Nugroho juga sudah kami undang ya. Intinya itu terima kasih. Kami perkenalkan tim kami dan kesempatan yang bagus ini sudah hadir ya Mas Wadir satu kami, beliau juga sedang perjalanan. Pada beliau ya, waktu disilahkan untuk memberikan arahan kepada kita semuanya. Dan pertama juga kami perkenalkan Pak Alo ini terutama Bapak Ibu dari tim Police. Beliau luar biasa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, ya pejabat juga, alhamdulillah. Walaupun beliau sekarang luar biasa, insya Allah dilantik jadi anggota DPR Provinsi, Pak Nggih. Semoga dan nasihat Amin, Pak. beliau, Amin, Pak. nasihatnya itu setara dengan gubernur, beliau luar biasa ya. Dengan pejabat di Ya, Kementerian kita di Jakarta juga luar biasa. Beliau sudah banyak pendekatan juga, kenalan yang luar biasa karena juga prestasi beliau. Itu Mas Wadir satu, monggo kepada Mas Wadir satu Police, Bapak Suratono Eskom Mkom, disilakan. Terima kasih Pak. Suaranya agak backsound tapi terdengar. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Yang berarti Pak Bapak kerjasama dan Bapak Ibu juga ya, hadir. Kemudian yang kami nanti dari Provinsi Papua Selatan, Aloy dan tim, terima kasih telah mengagendakan satu kegiatan diskusi untuk persiapan pendirian Politeknik Negeri Papua Selatan PS. Pertama kami sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih ya, Papua Selatan sudah menginisiasi berdirinya sebuah politeknik negeri sebagai bagian dari upaya strategis untuk pengembangan SDM di sana, dan tentu diharapkan nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bapak Ibu sekalian, salam hormat Pak Aloy dan Bapak Ibu dari Papua Selatan, dari Pak Direktur yang sangat support untuk mendampingi teman-teman dari Papua Selatan di dalam
upaya-upaya, langkah-langkah atau pendirian Politeknik Negeri di sana. Pak Anto dan tim ini juga berpengalaman, Bapak Ibu sekalian, dalam mendampingi untuk pendirian Politeknik dan atau juga pembukaan prodi-prodi di luar kampus utama. Dan tentu program studi atau Politeknik di Papua Selatan itu sudah tepat ya dibanding sekedar pembukaan program studi di luar kampus utama atau PSDK. Ya, nah, tentu dengan jadi atau mendirikan sebuah politeknik di sana, kemandirian dan otonomi di dalam pengelolaan tentu menjadi akan lebih bisa dikembangkan sendiri di sana. Ya, nanti akan komitmen untuk melakukan pendampingan kerjasama untuk bersama-sama mengawal berdirinya Politeknik Negeri Papua Selatan, ya yang menurut informasi atau laporan dari Pak Kabat itu ada 3 program studi di bidang pertanian untuk tahap awal. Karena memang persyaratan untuk pembukaan Politeknik minimal bersamaan dengan pengusulan 3 program studi baru. Nah, itu kita berharap di kemudian hari nanti juga ada prodi-prodi yang bisa dibuka yang mengakomodir kepentingan daerah khususnya potensi-potensi yang bisa dikembangkan di sana perlu disiapkan dengan SDM-SDM yang berkualitas melalui pendidikan tinggi vokasi di Politeknik di Papua Selatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Aloy sudah menyampaikan beberapa catatan dari notulensi atau minute of meeting pertemuan sebelumnya, yang salah satunya adalah timeline atau lini masa terkait dengan rencana penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam pengusulan PNPS ini. Saya hanya sedikit memberi catatan Pak Kabat dan Pak Aloy, karena ini statusnya adalah pendirian Politeknik, bukan sekedar PSDK. Nanti mohon bisa ditambahkan agenda-agenda penyusunan dokumen lain yang memang harus dilengkapi secara kelembagaan untuk entitas politekniknya, ya. Karena saya lihat tadi itu baru dokumen-dokumen yang biasanya dipersiapkan untuk pembukaan PSDK. Jadi murni dokumen yang terkait dengan program studi, naskah usulan proposal pembukaan prodinya, ya itu kalau PSDKU mungkin seperti itu. Tapi karena ini adalah rencananya adalah pendirian program politeknik, ya pendirian politeknik, maka kelengkapan dokumen khususnya yang akan terkait dengan dokumen pembukaan prodi itu sendiri itu bisa mungkin tim kerja nanti bisa dibagi menjadi beberapa tambahan lagi. Yang pertama, kalau terkait kurikulum tadi sudah saya kira prodi-prodi sudah siap dan relatif tidak ya bisa dikloning lah, kan nanti disesuaikan dengan kearifan lokal di sana, dengan potensi daerah di sana. Kemudian yang kedua terkait dengan SDM nanti juga bisa mulai di mapping kebutuhan untuk persyaratan pendirian politeknik dan atau pembukaan program studi. Nah, kemudian yang ketiga ini yang terkait tata kelola. Tata kelola ini praktis kita harus membuat dokumen baru karena kita tidak menjadi bagian dari perguruan tinggi Indo. Ya, jadi ini perguruan tinggi sendiri. Nah, yang pertama nanti perlu dirancang naskah statuta. Ya, naskah statuta sebagai landasan yuridis berdirinya Politeknik Negeri Papua Selatan. Kemudian yang kedua tentu meskipun ini masih rancangan ya kan, ya memang harus dibuat. Yang kedua tentu rancangan struktur organisasi dan tata kerja atau SPK yang akan melandasi organ-organ perguruan tinggi di dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di sana.
Kemudian yang ketiga adalah sistem penjaminan mutu internalnya, SPMI, itu wajib dibuat. Nah, karena tidak menginduk di dalam kampus Politeknik Jember, maka dokumen-dokumen ini juga perlu dipersiapkan, meskipun sifatnya masih ada dokumen-dokumen yang cukup standar, ya. Jadi, tetapi itu perlu disusun dan butuh butuh koordinasi dan kerja bersama, karena itu cukup banyak dokumen yang harus dipenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan mapping untuk sarana prasarana kampus, ya, karena nanti tentu di situ harus persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi. Ya, sejauh ini karena belum ada regulasi baru, ya kita tetap mengacu pada Permendikbud 7/2020 untuk pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi baru. Ya, ini nanti diacu saja supaya pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan itu lebih presisi. Sehingga apa yang kita lakukan nanti komple atau memenuhi semua persyaratan minimal yang diminta di dalam peraturan-peraturan atau regulasi untuk pendirian program atau politeknik negeri yang baru. Nah, itu beberapa yang saya kira nanti perlu disisipkan dan perlu di-arrange kembali pekerjaan kalau ini memang harus paralel begitu ya pekerjaannya. Kalau kita punya roadmap, ya nanti kapan target ini akan menerima mahasiswa baru. Saya kira itu baru akan di paling cepat ya tahun akademik 2026-2027. Kalau semua berjalan lancar, itu kemungkinan bisa menerima mahasiswa baru. Kalau tahun akademik 2025-2026 ini sepertinya masih belum memungkinkan. Kalau kita lihat timeline proses pengajuan pendirian politeknik, ya, pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi baru. Nah, itu beberapa dokumen yang nanti juga dipersiapkan. Selain tadi yang sudah di listing oleh Pak Aloy, ada naskah studi kelayakan, ya, kemudian naskah kurikulum, ya, di prodi itu nanti memang dilampirkan di dalam dokumen usulan, ya, pembukaan program studinya, ya, 3 program studi, 3 naskah. Nanti politeknik ada naskah sendiri, ya. Itu kira-kira yang perlu di-reminder Pak Kabar. Terima kasih, selamat bekerja Bapak Ibu semua. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Koordinasi yang intensif perlu dilakukan, meskipun kita terpaut jarak yang cukup jauh, tetapi komunikasi secara daring saya kira secara intensif bisa dilakukan. Dan tentu kami yakin pemerintah daerah, pemerintah provinsi dengan segala instrumen dan jejaring yang dimiliki itu bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat tentang urgensi pendirian Politeknik Negeri Papua Selatan di Papua Selatan, ya, karena ini semata-mata memang untuk pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, ya. Ini Pak Menteri juga sudah menjadi bagian dari arah dan kebijakan Mendikti-Saintek, ya, terkait dengan perluasan akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Nah, ini dengan berdirinya sebuah politeknik negeri di sana, tentu ini menjadi bagian dari upaya mendukung upaya pemerintah di dalam perluasan akses pendidikan. Demikian, monggo kalau ada diskusi-diskusi kami akan menyimak dan mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk menjawab diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Wadir satu. Ibu Bapak yang kami banggakan. Selanjutnya bisa kita lanjut, ya, sesuai dengan agenda yang sudah disiapkan oleh tim dari Papua Selatan. Jadi dimohon Pak Alo atau tim yang ditugaskan
silakan untuk dilanjutkan dan kami nanti akan memberikan beberapa tambahan penjelasan mungkin sesuai yang dibutuhkan, terutama untuk pemangku kepentingan di dinas atau di Bapeda terkait dengan kebutuhan rumah untuk membuat suatu anggarannya. Baik, dari saya mungkin itu Pak Aloh, kami kembalikan dulu. Setelah itu nanti mungkin untuk diskusi bisa nanti dari Bapak Ibu tim kami juga memberikan arahan. Waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak atas arahan dan juga terima kasih ke Pak Wadir Satu atas arahannya akan lebih melengkapi apa yang kami sampaikan tadi. Di situ Pak Wadir Satu ada menekankan soal kurikulum. Nah, kurikulum juga memang sudah jadi diskusi kita cukup panjang, sudah beberapa kali pertemuan termasuk kemarin kita waktu Lokakarya, itu hal itu kita sudah cukup tajam, terutama juga dengan dunia-dunia industri yang ada di Papua Selatan ini kita sudah libatkan di situ. Dan saya yakin akan lebih kuat lagi. Lalu SDM, memang SDM ini memang kami sudah punya mapping. Mungkin saya informasikan juga kalau kami juga lagi cari sejumlah orang yang sesuai dengan jurusan yang kita butuhkan. Dan ini juga menjadi ada usulan yang kita sampaikan juga di tahun ini untuk ada berapa orang yang kita akan rekrut untuk kalau bisa ditugas pelajarkan begitu. Sesuai dengan jurusan-jurusan yang ada. Karena kemarin kami punya lulusan P3K itu setelah saya lihat memang ternyata banyak juga yang lulusan dari pertanian, peternakan, perkebunan, banyak juga di situ. Banyak lulusan. Dan kemungkinan juga, dan setelah saya lihat ada banyak juga yang tidak lulus juga kemarin. Nah ini mungkin nanti kita coba lihat juga sebagai potensi yang kita akan coba rekrut sama-sama itu. Lalu tadi Pak Wadir Satu sudah menyampaikan dia soal statuta, memang itu sudah menjadi catatan yang memang kita harus perhatikan juga. Lalu struktur organisasi, saya pikir itu dalam proposal yang lalu sudah ada, tinggal kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada, tinggal struktur kita perbaiki. Lalu memang sistem penjaminan mutu ini saya rasa satu hal juga yang memang harus kita siapkan. Nanti tinggal kita, ya ini banyak hal yang kita harus lakukan Pak. Teman-teman tim politik pasti kami akan sangat harap sekali dukungannya soal-soal ini. Ya, kita akan lebih kuat nanti. Lalu yang berikut itu soal mapping sarana. Memang waktu diskusi Lokakarya kemarin memang sempat kita inventarisir sejumlah sarana yang kita punya sementara selama ini. Yang jelas mudah-mudahan tahun ini ruang-ruang kelas untuk sementara teori kita sudah bisa, mudah-mudahan bisa jadi untuk direnovasi tahun ini. Ya, kita persiapkan untuk kalau memang ini targetnya itu seperti tadi Pak Wadir Satu katakan, ya kita berusaha untuk tahun ajaran 2005-2006. Tapi kalau tidak berarti ya tahun 2006-2007 kita mulai begitu. Ya kita coba berusaha target terdekatin dulu, mudah-mudahan bisa tercapai. Dan saya yakin ini komitmen kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kita bisa sampai pada titik yang kita harapkan bersama ini. Ya, itu yang saya mau sampaikan awal ini. Mungkin kita kembali ke tugas yang kita sudah bagi kemarin. Hasil Pak Dere, mungkin di situ kita per poin ya kita lihat di situ. Pak Dere mungkin bisa ditampilkan lagi. Ya, itu penyusunan permohonan ke pusat, ya, terus ke bawah studi kelayakan. Mungkin kita bisa langsung ke situ Pak Jahan. Lebih biar kita bicara to the point begitu, langsung ke sasarannya. Juga terkait dengan hal-hal yang tadi arahan dari Pak Wadir Satu. Kalau usulan ke pemerintah pusat, ini saya yakin akan jadi kalau kita punya sejumlah dokumen seperti yang kita sampaikan bisa jadi tersedia begitu. Nah, memang diskusi-diskusi awal atau pada komunikasi
interpersonal yang kita lakukan selama ini. Sampai dengan minggu lalu, kami ada komunikasi juga dengan teman-teman di Kemendikbud. Bahkan ada minta waktu untuk kalau bisa di awal ini ketemu dengan Pak Direktur yang baru, bahkan juga dengan Pak Menteri. Begitu. Kemarin komunikasi terakhir kita harap itu sebenarnya tanggal 20 besok. Tapi agenda ini saya minta kalau bisa digeser ke awal Februari. Ya. Sehingga mungkin dokumen minimal yang kita bisa siapkan, kita siapkan. Lalu hal itu menjadi bahan diskusi nanti. Ya, soal nanti kemudian akan diperbaiki atau macam begitu nanti kemudian. Tapi menurut saya penting sekali kita mulai membangun diskusi ini sejak awal. Mereview kembali apa yang sudah terjadi dengan Ibu Direktur yang lalu, Ibu Dirjen yang lalu dengan Pak Dirjen yang baru sekarang ini, begitu. Jadi itu kemungkinan di awal Februari itu sudah ada pertemuan di sana. Ya, itu pertemuan awal. Syukur kalau dokumennya sudah siap saat itu. Syukur kalau sudah siap. Tapi tetap pertemuan kita akan lakukan nanti di bulan Februari. Ya. Diagendakan tanggal 20 kemarin, tapi saya minta ditunda dulu, begitu. Ya, itu satu. Lalu memang studi kelayakannya nanti kami dapat gambaran juga dari Ibu Rizky dan juga Pak Hariman. Ya, kira-kira apa kami harus tim sama-sama kerja ini. Ya, jadi mungkin kira-kira misalnya saya ini tugasnya apa, begitu. Nah, selain tugas di atas, tapi saya juga harus membantu tim ini. Misalnya, saya kemarin sebelum libur itu kan saya ada ke teman-teman di Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan. Ini kan dinas kami di Papua Selatan ini masih tergabung di satu dinas ini. Ya, ada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan, satu dinas. Sudah dengan kepala dinasnya, beliau janjikan untuk nanti pada awal Januari ada meeting untuk mempersiapkan data-data itu. Itu satu. Lalu yang berikut, saya sudah undang juga Bapeda untuk hadir dalam pertemuan ini. Tapi orang lagi sibuk dengan ada kegiatan penginputan anggaran di perubahan di Jakarta, tidak sempat hadir. Ya, tapi ini pun tetap kami sampaikan ke sana. Lalu untuk masing-masing dokumen kurikulumnya menurut program yang akan dibuka di Papua Selatan ini, saya pikir mungkin tim nanti per tim bisa menyampaikan kira-kira apa-apa yang harus disiapkan atau apa yang sudah disiapkan begitu sampai saat ini, sehingga kita bisa saling membantu di sisi apa begitu kita saling mengisi, sehingga kita punya progres pekerjaan ini bisa tetap jalan, sehingga bisa mencapai finish sesuai waktu target kita yang bulan Februari itu bisa kita capai. Kalau memang itu juga kita akan coba geser. Yang berikut itu memang saya rasa penting sekali. Kita akan bekerja ini tentu dukungan pembiayaan. Ini yang memang saya harap dari dinas juga hadir, tapi mungkin pada sibuk. Tapi tetap kita akan komunikasi sehingga semua ini bisa berjalan begitu. Itu sementara dari saya. Mungkin dari poin-poin yang saya sampaikan tadi, mungkin dari Bapak Ibu atau tim dari Polije, Pak Wadir 1 tadi sudah menyampaikan. Mungkin dari teman-teman tim Papua Selatan juga mungkin ada hal yang disampaikan. Silakan Pak, saya beri waktu. Bisa langsung. Silakan Pak. Pak Hariman atau Pak bisa mulai saja. Silakan Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya beberapa waktu lalu sudah dikontak-kontak sama Ibu mitra saya itu dari Polije terkait data-data untuk kelayakan. Dan pas kemarin 2 hari lalu juga sudah diskusi juga mengirim WA-nya ke kami, tapi ya saya sudah sampaikan juga bahwa progres kita di sini masih
memfokuskan pada pembiayaannya, dan mudah-mudahan bisa jalan mulus ini pembiayaan kita ini, Ya, sehingga apa yang kita mau buat itu menjadi lancar. Nah, terkait data-data sebenarnya sudah, ya kalau menurut saya sih sudah bisa, tinggal kita, ini kan jadwal kita Desember Februari ya. ya, Mungkin di akhir-akhir Januari ini sudah bisa kita kirimkan data-datanya sebagian ke teman-teman untuk memperkuat studi kelayakan. Karena kan data yang diminta itu data profil, data sumber daya alam, sumber daya manusia. Dan saya kira itu ada di kami sih, ada di Bapeda juga ada. Tinggal kita mau verifikasi saja mana yang terkait dengan studi kelayakan itu. Dan waktu penyampaian di Lokakarya kan sudah tergambar juga sebagian. Memang data-data yang valid yang itu mungkin agak susah kita dapatkan karena ini baru menjadi sebuah provinsi, tapi kita berusaha lah, kita dekati dari sisi mana supaya dia bisa bermanfaat. Data-data sektor itu kita bisa dapatkan. Dan jadwalnya saya bisa janjikan itu di akhir-akhir Januari mungkin bisa kita kirimkan ke teman-teman di Polijes. Mudah-mudahan juga semua hal yang terkait pembiayaannya juga sudah bisa jelas begitu, supaya kita kerja dengan optimis, kira-kira seperti itu dari saya. Mungkin dari situ sementara dari saya begitu dulu, Pak. oke, terima kasih Pak Hariman. Ya. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain. Ya, Baik, mohon izin mungkin Pak siap. Alo. Ya, Ibu Rizky. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Wadir 1, kemudian Bapak Anto, Bapak Kabak juga dari tim Politeknik Negeri Jember, begitu tim PPS dari Papua Selatan juga mohon izin. Nah, terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Alo, begitu untuk dokumen studi kelayakan, saya betul yang disampaikan oleh Pak Hariman. Jadi kurang lebih kami sudah melakukan beberapa koordinasi, begitu terkait data-data yang perlu dilengkapi, begitu Bapak. Kemudian tadi kalau disampaikan terkait tugas, begitu tugas untuk penyusunan dokumen studi kelayakan, ini nanti mohon koreksinya mungkin Bapak Ibu dari Polije. Dokumen ini memang secara keseluruhan itu mengandung beberapa bab sesuai dengan proposal sebagaimana mestinya, begitu, dari pendahuluan, kemudian nanti ada landasan teoritis, begitu, nanti ada metode bagaimana cara mengambil untuk kita menarik data-data untuk studi kelayakan tersebut, kemudian nanti ada pembahasan dan ada penutup memang Bapak. Jadi itu strukturnya kurang lebih seperti itu. Nah, terkait pendahuluan, memang untuk studi kelayakan ini kan kita menampilkan begitu bagaimana pembangunan politeknik ini memang layak begitu untuk didirikan di Papua Selatan seperti itu. Jadi nanti akan coba saya konsepkan begitu, mungkin nanti akan dikonfirmasi juga oleh Pak Hariman dan tim begitu terkait latar belakang atau urgensi begitu didirikannya politeknik tersebut seperti itu. Kemudian landasan teoritis juga kerangka-kerangka yang menjadi poin-poin di mana penguatan-penguatan pendirian politeknik tersebut dapat didirikan seperti itu. Nah, setelah itu nanti kan ada bab metode, kemudian di bab pembahasan itu nanti kita akan menyajikan data-data yang sebelumnya sudah saya list begitu Bapak Ibu. Nah, data-data tersebut nanti akan kita coba olah, kemudian nanti kita tampilkan dan kita narasikan seperti itu. Nah, kemarin kebetulan di Lokakarya kan sudah ada beberapa poin penting begitu, karena kemarin kan banyak sekali stakeholder yang hadir begitu, baik dari dunia usaha dan dunia industri, kemudian dari guru-guru SMK kalau saya tidak keliru nggih, kemudian dari Ya, Pemprov juga begitu, dari Dinas Pendidikan. Nah, itu cukup memperkuat untuk nanti kita lihat hasil surveinya begitu Bapak Ibu. Nih, kemarin sudah beberapa yang tempat saya olah di sana begitu. Nanti untuk kelengkapan lainnya mohon bantuannya, nanti kita sama-sama meng-cross check begitu Pak Hariman begitu nggih. Siap. Kemudian Siap.
Nanti apabila ini nanti datanya sudah dikirimkan ke kami, nanti coba kami olah bersama-sama. Kemudian nanti baru di sana Pak Alok kita sudah bisa membagi tugas begitu Bapak. Jadi memetakan, oh ini yang akan dibahas misalkan terkait data yang berkaitan dengan guru-guru SMK misalkan. Itu nanti mohon bantuannya kepada tim yang memang concern di sana begitu untuk nanti menambahkan sedikit narasi atau apa namanya mungkin ada tambahan data dukung yang lain begitu. Kemudian untuk sarpras pun sama tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Wadir satu begitu memang apa namanya sangat penting begitu Bapak untuk nanti kita menampilkan di studi kelayakan sarpras yang mendukung untuk pendirian politeknik tersebut begitu Bapak. Pun yang lainnya SOTK dan yang lainnya nanti kita bisa apa namanya sertakan juga di studi kelayakan tersebut walaupun nanti memang akan lebih detail tersirat di dokumen statuta seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada koreksi, mohon bantuannya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eki. Saya potong Ibu Bapak semua yang kami hormati. Ini sambil menunggu Mas Dr. Budi Prasetyo ini, kami akan perkenalkan nanti masing-masing kajur kami yang hadir ya. Mungkin maaf Mas Budi Aryono. Sebelumnya tadi sudah jelas disampaikan oleh ini tugas yang dari kita semuanya, terutama yang studi kelayakan dan dokumen pendampingnya. Yang pasti itu Pak Ariman ya nanti tadi betul detail teknis sudah disampaikan oleh tim kami Mbak Kiki ya. Untuk berikutnya memang secara kelembagaan saya salut Pak Alu sudah memulai ya sounding ke kementerian, dan karena kami juga sekarang gabung kembali dengan pendidikan tinggi yang lain, universitas, institut di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek, kami juga akan sounding juga nanti untuk sistemnya masuk ke pendirian perguruan tinggi. Kalau yang di Dikti itu ada sistem yang lain dengan yang di vokasi. Tapi intinya secara keseluruhan sama ya, dokumen yang diminta masih mengacu pada Permendikbud 7 tahun 2020 yang sudah kami paparkan di Merauke 3 minggu yang lalu. Jadi seperti itu sambil berjalan Pak Alo luar biasa sudah mulai sounding, dan harapan kita moga di awal Februari nanti bisa bertemu di Jakarta ya untuk pembahasan teknis, karena luar biasa ya ini kami lihat di Bappenas ya juga sounding dari tim kami Mbak Kiki itu, selain proyek strategis nasional yang difokuskan ke Merauke ya, selain NTT, Merauke dan Kalimantan Mana itu luar biasa ya proyek strategis nasional. Apalagi juga menjadi kawasan ekonomi khusus juga Merauke kan ya, itu juga menjadi pendukung dan penopang proyek-proyek dari pemerintah itu ya, pasti adanya SDM yang skill tinggi, terampil tinggi, dan itu mestinya dan wajib dikeluarkan oleh perguruan tinggi vokasi atau politeknik. Mungkin sebelum lanjut, kalau Pak Budi Aryono mungkin perkenalan singkat dari, oh iya Bapak Ibu, untuk yang prodi tambahan yang perkebunan, memang luar biasa kemarin masukan dari mitra yang di sana, selain tebu ternyata juga kelapa sawit juga mulai luar biasa ya. Investor yang sudah masuk itu yang dari luar negeri, ini juga menjadi fokus juga nanti ke depan. Kalau misalkan minimal 3+1 bisa dilaksanakan dengan asumsi, dengan syarat terpenuhnya SDM ya kami ngikut saja, ikut dari tim BPS. Itu yang kami harapkan, dan kami nanti kalau itu jadi budidaya tanaman perkebunan, mungkin nanti untuk yang kemarin sementara di list nama saya, untuk yang BTP nanti bisa dari nama Kaprodi kami yang di Polije, Ibu Ramawati. Mungkin sebelum Pak Budi Aryono hadir, mungkin perkenalan singkat dari ketua jurusan kami yang hadir, Ibu
Dwi Rahmawati dan Bapak Dr. Budi Prasetyo bisa masih di depan layar kah? Ya, Pak Budi masih ada Bapak, Pak Budi Prasetyo. Ya, Mbak Dwi Rahmawati. Ibu Dwi juga ada Bapak. Ada, Pak. Iya, boleh perkenalan singkat, Mbak Dwi. Atau masih berkegiatan? Pak Halo. Kapar sambil nunggu. Oh ya, Ini monggo. kalau Papua Selatan masih ikut LLDT 15. Iya di Biak. Biar, ya. Oh, oke. Sambil disonding juga kan sudah ya? Sudah ada Oke, komunikasi. Ya, baik. Makasih Pak. ya, ya. Atau Mas Budi Prasetyo dulu, kalau Mbak Dwi masih kegiatan. Oh, ini, oh ya, ya monggo. Mohon maaf Pak, saya off cam nggih karena Ya, nggih, monggo tadi saya buka dulu kebetulan, ya. sebentar aja nggak apa-apa. Mohon izin, salam kenal Bapak, Ibu semuanya. Kayaknya kita pernah bertemu secara Zoom ya Pak ya waktu itu, awal Pernah, sekali. Ibu. Iya, Pernah, Ibu. oke. Baik, salam kenal. Saya Dwi Rahmawati. Kebetulan saya saat ini diberikan amanah oleh pimpinan untuk menjadi ketua jurusan produksi pertanian, di mana jurusan produksi pertanian itu ada 6 prodi Bapak. Kemarin saya perkenalan di awal, ada program diploma 3 dan ada sarjana terapan. Nah, untuk budidaya tanaman itu, budidaya tanaman perkebunan merupakan diploma 4 kami Pak, dan cukup banyak hal baik prestasi dari teman-teman di budidaya perkebunan Pak, dan ada banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di budidaya perkebunan seperti itu. Itu perkenalan dari kami. Yang jelas Bapak, visi kami adalah di jurusan produksi pertanian, yaitu kita menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang pertanian sesuai dengan program studinya yang nanti mendukung kepada visi misi dari Kementerian Pendidikan seperti itu. Yang jelas adalah nanti kami akan mengembangkan untuk agroteknoparknya di 2025 sampai 2030 itu. Dan SDM kami Bapak cukup mumpuni, jadi kami juga punya doktor, dan kebetulan di tahun 2024 kemarin satu program kami Pak yang sedang kami laksanakan adalah peningkatan jumlah dokter di jurusan kami. Kebetulan karena di jurusan produksi pertahanan ini salah satu jurusan yang cukup awal ya Pak ya, cukup awal di Poli J, sehingga dosen-dosen yang bergabung adalah dosen-dosen yang cukup senior Bapak, sehingga beberapa tahun ini sudah banyak masih pernah tugas, dan untuk dosen-dosen barunya, dosen-dosen mudanya sedang kami motivasi terus untuk bisa meningkatkan pendidikannya, yaitu melalui program doktor. Dan kami kemarin ada sekitar 8 dosen jurusan kami yang mendaftar mengikuti program doktor, termasuk saya Bapak. Mohon doanya agar saya bisa juga menyelesaikan tepat waktu. Kemudian untuk untuk akreditasi program studi kami untuk budidaya tanam perkebunan, kami sedang menunggu kita lakukan reakreditasi dan sedang menunggu untuk AL ya Pak ya. Jadi dari BAN PT seperti itu. Kemudian teman-teman di budidaya perkebunan juga sudah memiliki kompetensi di bidang kompetensi bidang ya. Jadi dosen-dosen selain memiliki asesor, kemudian memiliki juga serdos, sertifikasi dosennya sudah ada. Mereka juga memiliki sertifikasi bidang Pak. Jadi sertifikasi bidang itu yang terkait dengan kompetensi mereka. Jadi kami di jurusan produksi pertanian tiap tahun dengan dukungan dana dari Siraka
Maka kami selalu motivasi juga Bapak Ibu dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bersertifikat kompetensi, karena kami adalah jurusan vokasi Bapak, seperti itu. Artinya adalah bahwa untuk mendukung adik-adik terampil vokasi, maka dosennya juga harus terampil. Salah satu bentuk terampil dari Bapak Ibu dosen adalah dengan mengikuti sertifikat kompetensi seperti itu, sehingga keterampilan yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen secara dokumen itu betul-betul sudah diakui seperti itu, dan hampir 80% dosen-dosen di jurusan produksi pertanian memiliki sertifikat kompetensi bidang seperti itu. Mungkin itu Pak Anto dari saya, cukup. Ada mungkin yang lain atau cukup Pak Anto? Oke, cukup karena Mbak Rahmawati juga belum gabung. Oke, Terima kasih Mbak terima Dwi. kasih. Ya, itu Oke, tadi kami siap. sampaikan. Ya, moga ini di Merauke sedang ditarget untuk menjadi ketahanan pangan nasional, lumbung pangan. Selain tebu tadi yang sudah disampaikan Pak Alu, juga kelapa sawit juga luar biasa, dan juga pembukaan lahan berjuta-juta hektar untuk tanaman padi. Jadi luar biasa nanti kalau tetap nanti mengendaki yang perkebunan, Pak Alu dan tim sudah kami siapkan nanti untuk tim pendampingnya. Terima kasih Mbak Dwi. Mungkin Mas Budi Oke, Prasetyo. sami-sami. Terima kasih Pak Anto Iya, Mas. yang diberikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Alo beserta tim dari Papua Selatan terkait pendirian Politeknik Negeri di Papua Selatan. Mohon izin yang saya hormati Pak Wadir 1, Pak Anto, serta Bapak Ibu semua yang dari Police. Perkenalkan, saya Budi Prasetyo, Pak Alu. Mohon maaf waktu itu di undangan saya berhalangan hadir karena pada waktu itu ada kegiatan yang bersamaan yang tidak bisa saya hadiri. Sekilas saya ingin menyampaikan tentang profil yang ada di jurusan kami. Jurusan kami ini ada 3 program studi, di mana program studi itu ada program studi Diplomatika dan program studi Sarjana Terapan. Sedangkan yang program studi Diplomatika itu produksi ternak dengan korprodinya Bu Rizky, yang kebetulan juga menjadi tim yang ada di sini. Dan yang kedua ada program studi Sarjana Terapan Manajemen Bisnis Unggas. Terus yang ketiga adalah program studi Teknologi Pakan Ternak. Dari kesemua prodi itu akreditasinya minimal B, dan yang maksimal ada di unggul atau A di prodi produksi ternak, dan di manajemen bisnis unggas akreditasinya adalah baik sekali. Sekilas itu Pak tentang profil prodi kami. Untuk staf dosen di jurusan kami ini dokter yang paling banyak ada di jurusan kami. Kebetulan di jurusan peternakan ini memiliki salah satu guru besar, jadi guru besar Police salah satunya itu ada di jurusan kami. Itu sekilas tentang profil dosen atau tenaga mengajar yang ada di jurusan kami. Pak Alu, kebetulan saya dengan Pak Anto itu punya pengalaman, histori mengelola akademi komunitas yang ada di Nusa Tenggara, yang ada di di Maluku. Indonesia Timur, tepatnya Maluku ada di Utara. Maluku, ya di Maluku, di Weda ya, di Halteng. Nah ini mungkin saya bercerita sekilas ya tentang pengalaman kami waktu itu mendirikan akademi komunitas. Memang studi kelayakan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sangat urgent untuk keberlanjutan berdirinya program studi itu untuk lanjut atau tidak. Yang pertama adalah terkait dengan sumber daya. Sumber daya di sini tentunya sumber daya SDM yang ada di sana. Terus yang kedua adalah sumber daya dari calon mahasiswa itu sendiri. Karena mengingat yang paling penting itu, karena yang menjadi customer kita nanti adalah calon mahasiswa ini adalah dari siswa-siswi yang berasal dari SMA dan SMK yang ada di sekitar Papua Selatan. Nah ini perlu sekali data yang detail terkait dengan jumlah calon mahasiswa nantinya Pak Alu, karena pengalaman kami di Weda waktu itu memang di awal-awal itu
animo masyarakat ada. Tetapi ketika akademi komunitas itu berjalan, ternyata dengan seiring bertambahnya waktu, yang lamanya program studi berdiri di sana, itu semakin lama semakin menurun. Nah, ini yang perlu kita cermati dan perlu kita waspadai, sehingga data-data nanti yang ditampilkan di studi kelayakan, upayakan adalah data-data yang akurat, Pak, karena ini nanti menyangkut keberlanjutan berdirinya program studi yang ada di sana. Karena ini adalah program studi yang baru, saya kira juga kita akan menggali informasi terkait peminatan. Jangan sampai nanti dengan berdirinya prodi baru, itu peminatan dari calon-calon mahasiswa juga berkurang. Sehingga nanti prodi-prodi yang baru yang di sini adalah prodi-prodi baru yang benar-benar menjanjikan masa depan, menjanjikan pekerjaan, dan menjanjikan kalau adik-adik mahasiswa selepas lulus itu sudah mendapat pekerjaan. Ini akan menjadi sesuatu daya tarik ketika program studi itu berdiri. Karena pengalaman kita kalau prodi itu meluluskan, terus begitu lulusannya itu banyak yang terserap di industri ataupun terserap bekerja, pasti nanti secara tidak langsung akan berimplikasi terhadap animo masyarakat untuk lanjut ataupun animo masyarakat untuk studi di program studi tersebut. Sehingga harapan saya secara pribadi, mohon nanti betul-betul data-data ini yang diperoleh adalah data-data real, sehingga nanti ketika disampaikan itu nanti menjadi benar-benar prodi-prodi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan banyak peminatnya, sehingga prodi itu akan menjadi prodi yang berkelanjutan dan akan berkembang menjadi suatu perguruan tinggi yang menjadi cikal bakal pengembangan industri peternakan yang ada di Papua Selatan. Saya kira itu dulu, Pak Alu. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Anto beserta tim dari Pak Alu dan teman-teman dari Papua. Salam kenal, salam sehat selalu, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Dr. Budi Prasetyo. Ini satu lagi ketua jurusan kami, Teknologi Pertanian belum gabung, tapi sudah ada Mbak Eli kok ini. Baik, yang kedua tadi kami menanggapi yang Pak Hariman. Pak Hariman betul dan sangat mendasar sekali ya. Nanti dibuat rumah dulu yang fix di Bapeda. Untuk rumah itu maksudnya adalah untuk program dan anggarannya. Karena kami juga sering membantu Pemda-Pemda untuk membuat rumah pendirian suatu politeknik, baik di luar Jawa maupun kalau di Jawa yang banyak yang PSDK itu juga kami juga membantu, tapi yang paling penting adalah di rumahnya Bapeda. Ini semoga karena stakeholder mendukung semua di Provinsi Papua Selatan, insya Allah tidak terlalu sulit untuk membuat rumah, program, dan anggaran pendirian Politeknik Negeri di Papua Selatan. Boleh lanjut Bapak semuanya untuk anggota berikutnya kami siap, dan nanti mungkin kalau secara PKS atau MOU nanti kita saling test to test saja ya, maksudnya kita Japri via WA. Di sini juga ada tim kami kerjasama dalam negeri, Bapak Nugro. Mungkin itu dari saya. Boleh dilanjut Pak Alo mungkin untuk bahas yang lain. Ya, terima kasih Pak ini atas waktunya. Terima kasih Pak Budi ya tadi, hormat Pak Budi. Ini kita baru ketemu dan memang luar biasa penyampaiannya. Ada beberapa poin yang saya catat. Terutama ini FPD yang kita lakukan memang kita harus tuntaskan ya, Bu Rizky. Kemarin itu masih, saya rasa juga masih banyak yang kita belum selesaikan. Itu menjadi agenda penting juga yang kita harus bersama-sama ini, sehingga studi kelayakan ini betul-betul diberi bobot oleh FPD itu. Ya, kan kita buka sesuai dengan kebutuhan hasil dari FPD yang kita lakukan. Ya,
Saya lihat di dalam Zoom ini ada hadir Ibu Kabit ya kalau tidak salah, Ibu Olive. Mungkin sebelum kita lanjut, Ibu Olive ada ya? Oh ya, ini Ibu Olive. Kita sudah diskusi. Lalu ada teman-teman juga kita semua sepakat. Mungkin dari sisi ya terutama rumah di Bapeda. Tadi Pak Anto ada singgung. Kira-kira ruangan di sana maksudnya yang terkait dengan penganggaran dan macam begini. Ini kira-kira bagaimana? Itu yang kita mau coba dapat pandangan. Saya harap tadi Pak Kepala Dinas hadir, tapi mungkin beliau sibuk sehingga belum sempat. Jadi mungkin Ibu sebelum kita lanjut, Ibu bisa coba beri pandangan kepada kita semua dulu sebelum kita lanjut begitu Ibu. Silakan Ibu. Ibu Kabit Ibu Olivia Koneng ini. Ya, silakan. Ya, Ibu Olive, mohon maaf, mungkin bisa di-unmute dulu, Ya. biar suaranya kedengaran. Masih mau Ya. Oke, Ya. siap Bu, sudah kedengaran suaranya. Iya, baik. Terima kasih atas waktu yang. tuh selamat Natal tahun baru Ya, lagi. terima kasih. Saat ini kami sedang menginput SKD 2025 dan untuk kegiatan politeknik itu di dalam SKD kode rekeningnya belum ada, sehingga kemarin sore saya konsultasi dengan pihak Bapeda, Pak Esau. Pak Esau katakan bahwa tunggu perubahan RDG pada bulan Maret akan diusulkan kode rekening tersendiri untuk pengadaan politeknik, untuk kegiatan politeknik. Tidak bisa titip-titip. Jadi tetap Bapeda sediakan, tapi kami harus tetap konsultasi ke pihak Bapeda agar masuk dalam perubahan RGD, KRDG, sehingga dia mendapat kode rekening sendiri. Begitu. Perubahan RKPD namanya Ibu. Perubahan RKPD. Ya. Dalam perubahan RKPD sehingga dia mendapat kode rekening sendiri. Kalau kemarin kami titip di kurikulum. Untuk tahun 2025 kami tidak bisa titip lagi di kurikulum, di kegiatan kurikulum. Tetapi dia harus punya kode rekening tersendiri. Sehingga semua kegiatan politeknik itu dapat terinput di situ. Itu katanya. Begitu. Sehingga tolak ukur keberhasilannya itu dapat diukur. Seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Dan saya akan tetap konsultasi ke pihak Bapeda untuk diusulkan kode rekeningnya ke Mendagri. Begitu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Siap. Ya. Baik, terima kasih informasi. Jadi kelihatannya mungkin kita harus tunggu lagi perubahan. Mudah-mudahan Bulan tidak sampai Maret, dengan bulan Desember Januari. seperti tahun ini ya. Bulan Maret ya. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Bu atas informasinya. Memang sebenarnya kita punya tim ini kan ada Sekretaris Bapeda ini ada ini Pak Hariman. Iya. Beliau kan Sekretaris Bapeda. Hanya ya sudahlah. itu tidak usah kita persoalkan. Tapi saya juga ada komunikasi dengan Ibu Kepala. Ya. Lalu kemudian juga dengan kebetulan tadi yang disebut Pak Esau itu beliau kan Kabit Perencanaan di Bapeda. Ya, sebenarnya Pak Hariman juga ini ada ini orang yang saya tangkap dari awal nih sehingga macam begini ya sudah langsung saja nggak usah repot karena beliau ada di situ. Tapi ya ada sistem yang memang harus kita tata dulu sehingga semuanya bisa mengalir begitu. Ya. Tapi tetap komitmen ada. Saya harap juga mungkin dalam Februari ini rencana pelantikan tanggal 7 atau tanggal 7 Februari. Itu kalau sudah ada pelantikan gubernur, saya pikir sudah tidak ada hambatan. Kita akan lewat tes APBD juga mungkin lewat bantuan dari beliau juga kita bisa jalan. Begitu. Tapi saya pikir itu dukungan. Kita sekarang komit bahwa kita harus buat sesuatu. Dan memang ada hal yang kita bisa sambil jalan mengerjakan itu. Ya, misalnya dengan soal data, kami akan terus supply ke sana, sambil apa yang kita bisa kerjakan begitu. Baik, saya pikir sudah jelas. Mungkin silakan mungkin teman-teman yang lain silakan saya beri waktu. Silakan Pak. Mohon maaf,
tadi saya institusinya dinas pendidikan di urusan provinsi kan Ibu salah satunya kan pendidikan akademi komunitas itu tuh. Coba itu saya kira mungkin teman-teman di Bapeda mungkin agak sedikit tidak menjangkau definisi politeknik dikaitkan dengan yang tusinya Ibu dorang. Itu mungkin yang perlu kita diskusikan dengan Kabid Perencanaan nanti. Sebab tidak mungkin lah itu kan urusan perguruan tinggi yang kelas politeknik kan diurus di kewenangan provinsi juga. Begitu, mungkin itu yang masih ya perlu kita beritahu lah mereka mungkin. Coba kita sama-sama beritahu kita edukasi ke teman-teman bidang perencanaannya apa lo ya, nanti coba kita lihat nomenklatur di Mendagri 900 itu yang dulu. Lalu kan sekarang sudah perubahan banyak lagi, katanya perubahan yang baru lagi. Saya sudah tidak ikuti lagi. Tapi yang jelas perubahan-perubahan itu merujuk kepada kebutuhan daerah begitu. Lalu ya mohon maaf kata juga sebetulnya emangnya kan kalau politekniknya otsus saja misalnya yang akan mendanai misalnya begitu kan, pasti mungkin dari pendanaan lain yang bukan nomenklatur otsus kan bisa juga dicantoli misalnya di DAU di mana seperti itu. Saya kira mungkin hanya keterbatasan pengetahuan saja sebetulnya ini di internal kami. Nanti ini urusan kita ke dalam, nanti saya dan Pak Alo buat telahannya baru kita coba sampaikan ke teman-teman dengan Ibu Kabid ya, Pak Kepala Dinas juga tentunya. Dan kita lihat ulah nomenklatur 57 sekian dan 900 itu di mana sebenarnya duduknya politeknik itu. Itu nanti coba kita lihat. Itu soal ini ya kita garis bawahi dan menjadi prioritas kita untuk kita berikan masukan ke Bapeda. Kalau bisa sebetulnya jangan ditunda sampai ke perubahan. Nanti saya coba kita lihat sama-sama. Itu yang ini. Kalau bagian yang tadi dari teman-teman Poli J itu sebetulnya mungkin pada saat studi kelayakan di ini Pak, di kurikulum terkait pertanian itu salah satu masalah kami di sini kan bagaimana perkebunan atau pertanian kita ini bisa juga dihabitasi oleh masyarakat lokal, orang asli Papua begitu Pak. Jadi mungkin ada pendekatan kurikulum kah yang bisa ada semacam mungkin pembelajaran melalui sekolah yang bisa juga mungkin kita lakukan, bagaimana saudara-saudara kami ini bisa sama-sama dengan yang sudah seperti yang teman-teman transmigran begitu. Karena jujur di lapangan itu partisipasi teman-teman lokal tuh masih sangat kurang di dalam untuk di pertanian ini begitu. Itu kan dikeluhkan juga oleh teman-teman di dunia industri kemarin itu. Dan mungkin ini yang mungkin teman-teman dari Polijet mungkin ada pengalaman kah di tempat lain bagaimana cara mendorong sebuah kurikulum yang bisa meningkatkan etosnya begitu untuk tertarik dalam bidang pertanian ini begitu. Kira-kira kata singkatnya seperti itu gitu. Ini mungkin yang kalau tadi yang dari kita berharap di perkebunan yang ke depan yang kita buat di Merauke bisa menunjang keterbatasan itu atau mengedukasi keterbatasan itu. Mungkin dari saya begitu dulu. Saya kembalikan lagi ke Bapak Alo. Ya, terima kasih Pak Hariman sudah memberikan penguatan kepada kami. Memang begini, tahun yang kemarin kita jalan ini, kegiatan yang kita jalani ini, memang kemarin agak bingung juga taruh di mana ini. Dia harus duduk di mana nih cantolannya ini. Namun ya kami berpikir ini harus jalan sehingga memang kita terpaksa sedikit masuk di kegiatan yang ada. Ini memang terkait juga dengan PP 109 kewenangan ini. Kewenangan kita di Papua, ya Papua umumnya dan Papua Selatan, itu juga untuk teman-teman dari Polijet tahu juga. Kami memang itu hanya urus SLB dan juga dengan akademi komunitas begitu. Tapi dalam peraturan daerah yang memang itu
Papua, waktu itu kami rancang sama-sama. Di situ tapi akademi komunitasnya hanya sampai ke diploma sebenarnya, diploma 2. Tapi kami minta, kami tidak dibatasi dengan diploma itu, kalau bisa sampai diploma 4. Nah, dalam peraturan gubernur itu ada. Karena itu, ya istilahnya kami di sini jalan politeknik ini, kita pakai istilah, ya sudahlah akademi komunitas tapi rasa politeknik macam begitu. Dan tentunya dalam grand design kami, yang kemarin baru dilansing, itu persis tanggal yang sama waktu kita ada lokakarya kurikulumnya, juga waktu itu ada lokakarya dan peluncuran itu grand design pembangunan pendidikan Papua Selatan untuk 2025 sampai dengan 2045. Nah, lalu dalam itu akan disiapkan itu peraturan daerah terkait dengan ini, istilah dan kewenangan ini. Jadi dalam perkembangan ke depan, kami juga lagi mengusulkan untuk kalau bisa PP 106 itu ditinjau, sehingga ruang kita yang juga sedikit dibuka, sehingga peluang-peluang ini kita bisa isi juga. Ini cerita tambahan untuk saya pikir kita bisa pahami sama-sama. Saya memang sudah diskusi juga dengan Ibu Kepala Bapeda, juga dengan Pak Esau, dan saya pikir hari Senin itu kita sudah bisa mulai lakukan apa itu diskusi lebih dalam untuk kalau bisa dia bisa masuk begitu. Apakah di perubahan atau yang induk itu. Jadi sementara diskusi sampai pada tahap itu. Nanti kembali dari Jakarta kita akan diskusi lagi di Bapeda dengan Ibu sendiri begitu. Karena hal ini pernah tahun lalu saya sampaikan juga untuk kalau bisa dimasukkan sehingga tidak hanya lewat dana otsus tapi DAU juga bisa dipakai di situ. Nah, ini persoalan internal kita sehingga saya pikir baik untuk kita semua tim tahu itu sehingga bisa kemudian kita bisa jalan sama-sama. Itu sementara dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada sesuatu lagi yang mau disampaikan. Saya beri waktu tim Rauke. Mungkin Pak Simon, silakan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Saya kebetulan dengan Ibu Dr. Eli terkait dengan kurikulum di teknologi rekayasa pangan. Dan saat ini kami sudah sementara lagi mengirim draft kira-kira kurikulum yang diinginkan oleh Papua Selatan itu seperti apa, khususnya di teknologi rekayasa pangan. Nah, dengan melihat potensi dan sumber daya alam yang ada di Papua, dengan bagaimana saudara-saudara kita bisa mandiri di lumbung pangannya sendiri, bagaimana saudara-saudara kita bisa mengelola sumber daya alamnya dengan ilmu dan teknologi yang kita harapkan dari Politeknik ini bisa memberikan dampak yang positif bagi saudara-saudara kita. Nah, ini yang setelah Ibu Dokter kirim ke saya coba pelajari yang teknologi rekayasa pengemasan dan coba saya kaitkan dengan teknologi rekayasa pangan khusus potensi sumber daya alam yang ada di Papua. Harapan kita, adik-adik kita nanti ke depan mereka bisa belajar dan mengelola sumber daya alamnya sendiri dan untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Ini yang sederhana tetapi bisa memberikan dampak yang positif bagi perkembangan sumber daya manusianya dan juga pemanfaatan sumber daya lokal. Ini yang Bapak Ibu saya coba menggali dengan pengalaman-pengalaman kami di dunia SMK sehingga kami coba untuk menggali lebih dalam lagi untuk didorong ke politekniknya itu seperti apa. Misalnya terapan di SMK itu keterampilannya 80%, bagaimana dengan terapan di politeknik khususnya di teknologi rekayasa pangan ini bisa kita dorong agar mereka bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk pengembangan diri dan keluarganya. Mungkin seperti itu Bapak. Setelah saya melihat draftnya ini, mungkin perlu saya melihat potensi sagu, potensi ikan, dan juga potensi umbi-umbian yang ada di lokal untuk kita kaji lebih dalam, untuk dimasukkan dalam mata kuliah yang sesuai dengan
budaya dan sosiologi yang ada di Papua Selatan. Ini yang perlu kita dorong. Misalnya contoh saya melihat di Asmat. Nah, Asmat ini potensinya apa? Ikan misalnya, ya. Itu yang kita lihat seperti itu. Misalnya di Bovendigul. Nah, Bovendigul ini apa yang perlu kita lihat? Mungkin sagu atau umbi-umbian yang kita bisa dorong. Misalnya kepi. Kepi ini kira-kira apa yang perlu kita dorong? MAPI, pada dasarnya MAPI, dan juga Merauke sendiri. Nah, hal-hal inilah yang nanti intisari dari potensi-potensi yang ada di situ kita bisa masukkan, misalnya pengembangan mata kuliah, misalnya salah satu contoh mata kuliah pemanfaatan tepung sagu misalnya, atau di dalamnya itu ada teknologi pengolahan tepung sagu, teknologi pengolahan ikan misalnya. Nah, ikannya nanti dispesifikkan lagi ikan apa, misalnya ikan air tawar. Nah, di air tawar ini apa? Misalnya ikan gabus atau gastor, kita kenal di Merauke seperti itu. Ikan gastor ini apa yang perlu kita kembangkan? Nah, di samping itu juga kita melihat potensi sumber daya alam dan juga budaya. Budaya ini perlu sekali yang kita kaji, karena kalau tidak sesuai dengan budaya, maka ini akan berimbas kepada keikutsertaan atau turut berpartisipasinya masyarakat lokal ini akan kurang jika kita tidak lihat dari sisi budaya. Saya pernah menjadi pendamping penyuluh di Kampung Tambat kurang lebih sekitar 10 tahun. Pendekatannya harus pendekatan budaya. Sehingga apa yang mama-mama lakukan, mama-mama Papua lakukan, misalnya mereka membudidaya tanaman pisang, lalu mereka jual ke pasar. Nah, ketika mereka jual ke pasar, inilah yang perlu kita kaji lebih dalam. Kira-kira kalau itu diolah menjadi misalnya keripik, kira-kira seperti apa masukannya ke budaya sosial yang ada di masyarakat Kampung Tambat. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu saya coba kaji, dan mudah-mudahan saya sudah menemukan beberapa mata kuliah yang nanti kita dorong di teknologi rekayasa pangan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi pekerjaan kita di kurang lebih 1 bulan ini ke depan, sehingga menghasilkan mata kuliah dan kurikulum yang sesuai dengan harapan kita, bahwa keikutsertaan saudara-saudara kita, mama-mama Papua atau saudara-saudara kita yang asli Papua bisa memanfaatkan potensi sumber daya alamnya dan menghidupi dirinya sendiri untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Itu saja Bapak, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya pikir mungkin kita sepakat dulu ya. Ini kita sampai jam berapa ini? Mungkin sampai jam 12 cukup, Bapak Ibu? Berarti kini jam 10 Pak ya sini ya? Ya. Boleh, Kami di sini silakan. jam 12. Boleh silakan. Ya. Oke. Dan tinggal 30 menit lagi ini. Oke. Ya. Baik Pak. Iya. Mungkin dari prodi-prodi yang ada yang kita sudah sepakat dalam Zoom, mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi kan Pak Simon sudah mewakili prodi teknologi pangan ya. Nah, mungkin dari prodi yang lain mungkin ada. Izin mungkin, atau Pak dari ini tadi kan disampaikan sama Pak Agus tadi tentang pengalaman mereka membuat rumah di perencanaan di Bapeda, mungkin bisa di-share ke kami kalau ada. Oh iya. Untuk menyediakan nomenklaturnya. Iya. Baik. Iya. Silakan Pak. Rumah itu yang paham tekniknya di internal sebetulnya. Tadi sudah ada contoh sebetulnya. Jadi jenis perguruan tinggi Pak di Indonesia itu sesuai undang-undang itu ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik, dan akademi komunitas. Sebetulnya sama Pak. Akademi komunitas, politeknik, akademi itu sama-sama vokasi. Kalau itu masih menjadi bahan kajian, saya kira tidak perlu didiskusikan lebih lanjut, karena kalau akademi komunitas sudah ada ya sementara mungkin pakai cantolan itu dulu, apalagi itu sudah ada SK gubernur. Jadi sama-sama vokasi Bapak. Yang membedakan adalah kalau akademi komunitas itu hanya sampai D2, kalau politeknik
itu sampai D1, D2, D3, D4. Bahkan sampai ke Betul. dokter, Pak, dokter terapan. Kami Ya. magis terapan sudah ada, dan sekarang kami sedang susun kaji, tinggal nunggu satu guru besar lagi, kami bisa usulkan untuk dokter terapan di bidang pertanian. Jadi kalau pengalaman kami, yaitu masing-masing berbeda Pak, kami buat rumahnya Pak ya. Di karena ada pergub juga, kadang ada yang membatasi. Sebetulnya kalau Kemendagri secara umum memang selama ini masih menjadi kajian juga ya, yang pembatasan tentang tanggung jawab sekolah dasar, menengah, dan pendidikan Perguruan tinggi. tinggi. Itu kalau sekarang sudah sebetulnya mulai terbuka Pak, dengan ini Perpres yang baru tapi belum sempat disahkan oleh siapa yang presiden kemarin, Pak Joko Widodo. Jokowi. Ini mungkin bisa lanjut di pengesahannya di presiden sekarang, di Pak Prabowo. Tapi sebetulnya secara holistik, secara umum, akses pendidikan tinggi adalah hak warga negara ya. Jadi semua pun dia masuk bisa membuat rumah untuk masing-masing gubernur ya, sesuai kebijakannya masing-masing. Apalagi sudah ada istilahnya ya, apalagi OSUS juga, daerah khusus, apalagi juga nanti dibentuk semacam pergub atau perdanya, itu mungkin lebih bagus, dan itu kan kebijakan masing-masing di gubernur dan di kota atau di bupati. Dari saya mungkin itu Bapak, dan sangat fleksibel sekali sebetulnya. Kami kembalikan ke Pak. Setuju Pak, karena kalau saya ini ya menangani evaluasi sebelumnya Pak, dan di perencanaan juga. Hanya tadi saya bilang ya, mungkin pencerahan edukasi di bidang perencanaan kami Pak. Sebab membaca nomenklatur itu kan juga tidak dicantum. Sebenarnya Pak, kalau Pak menurut saya, apa saya salah Pak Alu bisa koreksi lagi saya. Mendefinisikan juga akademi komunitas kan tidak lateral bahwa cukup sampai sampai D2. Tidak, kan tidak tertulis juga di nomenklatur seperti itu dia secara saklek. Jadi yang dilihat sebetulnya di nomenklatur ini lebih juga pada fungsinya, seperti yang sampaikan tadi. Dia mendefinisikan komunitas itu pada vokasi. Maka rumpun vokasi itu sebenarnya bisa masuk di situ. Itu yang mungkin ada keterbatasan di situ, teman-teman perencanaan tidak memahami di situ. Sebetulnya menurut saya Pak Alu seperti itu Pak. Bagaimana kalau menurut Bapak? Karena kan artinya kan tidak ditulis juga bahwa di Permendagri 53 sekian itu kan, atau di 900 itu dia tulis bahwa tusi dinas pendidikan di pendidikan komunitas itu hanya dia saklek di D2, tidak kan, tidak ada kalimat D2-nya. Hanya fungsinya sebetulnya tadi saya tangkap adalah vokasi. Ya, vokasi inilah sebetulnya diterjemahkan di dalam nomenklatur itu. Jadi sehingga fleksibel menurut saya, seperti pendapatnya Pak Agus itu. Begitu Pak Alo kalau menurut saya. Betul. Jadi izin Pak Agus dan Pak Hariman. Memang saya termasuk orang yang pertama sekali saya debat soal ini. Karena memang itu dalam 106 itu, akademi komunitas itu kita hanya diberikan sampai diploma 2. Dan saya bilang berarti sama saja, minta maaf mungkin sangat ekstrim juga, maaf Pak Agus, waktu saya masih di Dinas Provinsi Papua, saya bilang tidak bisa. Kami tidak boleh dibatasi pendidikan kami hanya sampai diploma 2, tidak. Kami juga perlu berkompetisi. Ya, karena itu kalau bisa, akademi komunitas di Papua, kalau bisa dalam pergub diatur sampai dengan diploma 4. Dan itu sudah tercantum, yang di Papua punya. Ya, sudah ada. Jadi kemarin waktu kita susun Raperda untuk Papua Selatan terkait dengan akademi komunitas, baru saya singgung juga tentang politeknik yang kita lagi kerjakan sekarang ini. Ya sudahlah Pak, itu dia sudah masuk cantolannya di sana. Karena akademi komunitas adalah vokasi juga sebenarnya. Tapi hanya dia terbatas sampai diploma 2 sesuai ketentuan regulasi nasional. Tapi karena di peraturan gubernur sampai diploma 4, bisa masuk di situ untuk politeknik. Begitu. Hanya pemahaman ini yang kita harus berikan kepada teman-teman di Bapeda. Kalau Pak Hariman ada di situ aman. Begitu. Selesai. Ya, tapi kemarin juga saya sudah komunikasi dengan Ibu Kepala Badan.
Boleh juga kalau ada dengan saya di situ Pak. selesai boleh. Iya, ya. Jadi nanti kemungkinan bukan kemungkinan, pasti hari Senin mereka ada di sini. Kami coba diskusi khusus barang ini. Ya, saya Iya, akan ke Bapeda. Sehingga ya. hal ini Harus, clear. Pak. Sehingga kalau bisa Ibu Kabit juga dibantu untuk programnya bisa segera kita masukkan begitu. Nah, begitu. Itu kira-kira Pak Hariman. Ini soal kita internal, Ya, tapi ya, saya ya, pikir ya. baik Nanti kita kita tulis, terbuka. saya bikin telahan tertulis. Siap. Ya, ya. Baik. Ya. Baik, begitu mungkin sementara yang lain, Ya Bapak, dari prodi yang lain mungkin Bu ada. Haryati kayaknya. Bu Haryati. Iya, Ibu Haryati. Ini yang jaga Kalikumbe ini. Silakan Ibu. Hormat Ibu, Kalikumbe silakan. dan Kalikumbe Iya, dan baik, pertanian. baik. Terima kasih Bapak Halo, Bapak Hariman, teman-teman di Polije. Saya tadi Bu Dwi Rahmawati ya untuk yang perkebunan ya Bu. Pasti itu. Pasti dari kemudian. Ya kalau boleh kami diberikan kurikulumnya Bu supaya mungkin kami boleh menyusun untuk komoditas yang kami sesuaikan dengan kearifan lokal di Papua Selatan, begitu Bu. Pak. Oke, Bu, nanti coba kami wakili ya. Oke, Mungkin baik Pak. lagi. Iya. Iya. Tapi kami sebenarnya undang koordinator prodinya juga sih, mungkin berhalangan ya. Tapi nanti di kami juga sudah ada dan dulu sempat di-share mungkin ya dengan tim kami ya, Pak Nugroho mungkin ya, mungkin kalau lupa bagi Bapak Ibu yang dulu pernah datang ke Polije, kayaknya pernah. Tapi kalau Ibu Haryati belum dapat, nanti bisa kita share kembali Bu. Baik Pak Anto. Mohon maaf mungkin teman-teman balik dari Jember itu lupa memberikan kepada saya itu. Baik Pak Anto, Bu Haryati. Nanti saya mintakan yang terbaru aja Pak dari Oke. karena kami juga ada CPL yang berubah kan Bu mengikuti pedoman. Iya. Saya mintakan ya Bu. Nanti saya lewatkan Pak Nugroho untuk di-share ke tim Ibu. Baik. Ya, berdiskusi Ibu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Ya dari saya hanya itu Pak Alo, Pak Hariman, Pak Anto, terima kasih. Ya. Terus tadi Ibu Nur ya, kalau tidak salah. Ibu Nur ada angkat tangan itu saya. Silakan Ibu Nur. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Alo, Bapak Hariman, Ibu Kabit, dan Bapak Wadir, Pak Agus, dan tim dari Polije juga. Di sini untuk Prodi Pakan Ternak, Mas Nur Muhammad sudah mengirimkan terkait kurikulum yang ada di sana. Kemudian kami sudah coba baca-baca untuk kurikulumnya. Kami akan sesuaikan dengan potensi yang ada di Merauke dan Papua Selatan pada umumnya. Kemudian kemarin saat kami melihat kurikulumnya di sini, seperti industri-industri yang ada, misalnya di sini ada sawit ya. Mungkin kalau sawit itu untuk manusia, kami memanfaatkan limbahnya untuk ternak gitu. Kemudian untuk misalnya terkait dengan di sini banyak yang memelihara itik dan di sini potensi ikan itu cukup banyak. Kami memanfaatkan limbah dari ikan itu untuk pakan ternak dan kalau bisa kita bisa menghasilkan telur omega 3 begitu. Kemudian untuk potensi-potensi yang ada mungkin kami akan saling menggali lagi dengan diskusi dengan tim yang ada di Polije. Kemudian untuk daftar mata kuliah dan RPS juga sudah dikirimkan sama Mas Nur Muhammad. Kemarin saya sempat mencari teman-teman mungkin yang S2, kemudian yang sarjana peternakan yang ada di
di Merauke sendiri atau di Papua Selatan untuk bisa kita rekrut menjadi tim pengajar supaya ada dari sini, dari Papua Selatan itu nanti kalau kurangnya bisa di apa ya, di cover sama dari tim yang Polije begitu. Karena kebutuhan S2 ini lumayan banyak. Jadi beberapa mata kuliah kemarin saya sempat tanya dari teman yang S2 mungkin bisa mengajar yang bagian mana untuk yang dari Papua Selatan. Tapi nanti untuk apa dengan dari Polije nanti kita akan komunikasi lebih dalam lagi. Sementara sih itu untuk dari Prodi Pakan Ternak. Terima kasih. Silakan. Mungkin Pak Nur, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Dia masih mute. Oke, Ya, dia terima mute. kasih Pak Alo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Wadir 1, Pak Agus Rianto, Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Kapolri, dan Pak Alus, dan tim BPS Papua Selatan. Memang kemarin sudah kita komunikasikan sama Bu Nuk terkait kurikulum sama mata kuliah. Nah, mungkin nanti itu disesuaikan. Ada tambahan sedikit Bu, mungkin nanti ketika ingin buat baik itu kurikulum atau mata kuliah bisa dikomunikasikan kalau memang ada industri di sana, sehingga nanti pihak industri bisa mengajar di prodi tersebut sehingga sesuai dengan capaian yang diinginkan oleh pihak industri, sehingga kompetensi yang diinginkan dari pihak industri itu sudah sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di kampus, seperti itu. Kemudian yang terkait analisis konsideran, nanti mungkin ada beberapa dicari di list memang yang sesuai di bidang peternakan atau sama pihak-pihak SMK juga terkait di bidang peternakan. Mungkin minta saran atau kompetensi-kompetensi yang memang diinginkan pihak-pihak di Papua Selatan. Nah, nanti dari masukan-masukan itu akan menjadi capaian atau profil lulusan mahasiswa yang ada di BPS nanti, sehingga itu memang yang diinginkan. Maaf, suaranya hilang. Pak Nur, Suaranya hilang. oke Pak. Oh, belum ada, mohon maaf Bapak Nur, suaranya belum terdengar. Oke, dengar Pak? Oke, Ya. sudah siap. Oke. Terkait masukan-masukan dari industri maupun masyarakat, itu akan jadi salah satu profil lulusan yang memang disesuaikan dari di Papua Selatan, sehingga ketika mahasiswa itu akan selesai, itu langsung bisa memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pihak industri, Bu. Sehingga penyusunan tidak hanya pihak-pihak akademis, tetapi juga kita melibatkan pihak-pihak industri terkait dari mata kuliah maupun yang lainnya. Karena salah satunya nanti kan pihak industri juga akan mengajar di tempat kita dan menyesuaikan mata kuliah yang diinginkan mereka. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya Pak Alo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ada hal yang menarik menurut saya ini. Selama kita Lokakarya kemarin kan dari dunia industri kemarin kan ada hadir juga. Saya memang ini di awal sekali, terutama ke teman-teman yang koordinator prodi, minta maaf mungkin sementara ini sambil jalan ini bisa komunikasi secara intensif seperti yang sudah dilakukan selama ini, misalnya dengan Polije terkait prodi yang ada. Juga kita berharap nanti pada saat berikut, memang dalam dia punya rincian RK kemarin saya coba sampaikan ke Ibu Kabit, coba kalau bisa itu untuk kurikulum itu memang masing-masing prodi kalau bisa dirancang bersama dengan dunia industri yang terkait.
Sehingga kurikulum itu menjadi kurikulum industri sebenarnya. Selain itu, sama dunia industri yang ada, saya sudah minta mereka, kita tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja, tapi kalau bisa dunia industri yang ada ini, dia bertanggung jawab juga untuk mempersiapkan wirausahawan terkait dengan produk yang kita buka. Misalnya di peternakan, pertanian. Jadi dia lebih luas. Tidak hanya fokus ke mempersiapkan tenaga kerja, tapi wirausahaan itu diskusi-diskusi kami sudah lakukan. Jadi mereka juga akan sepakat kalau ada kurikulum untuk wirausaha itu. Ya, saya pikir Polija punya pengalaman cukup banyak. Jadi kita akan coba kolaborasi sama-sama itu. Ya, ya. Jadi saya pikir mungkin masih ada lagi sebelum saya menyampaikan ini. Mungkin Pak Anto mungkin masih ada yang mau disampaikan. Ya, ini Pak, saya juga belum mendengar suaranya Mbak Eli tadi. Setelah Pak Simon tadi ada beberapa mata kuliah yang di TRP ya sudah mulai didekatkan, Oh, iya. dimatchkan dengan budaya lokal. Kemarin Mbak Eli sepertinya sudah mulai merancang itu. Iya. Nah, ini saya juga walaupun Nah, satu kampus ya, belum dengar suaranya Mbak Eli ini. betul, betul. Silakan, Nggih. Iya, silakan. Mbak Mohon Dr. Eli. izin, nggih, selamat pagi kepada yang Pagi, apa kabar Bu Bapak Eli? Alu. Ya baik Bapak, baik. Selamat pagi, kami aturkan kepada Bapak Alu, Bapak Ariman, Ibu Olive, kemudian ada Pak Wadir, Pak Anto, dan Bapak Ibu Kajur, kemudian juga all tim untuk pendirian PPS. Mohon izin berkaitan dengan program penyusunan atau pengusulan untuk PPS Politeknik Papua Selatan. Nanti kami diminta untuk menyusun dokumen persyaratan minimum nggih yang untuk diajukan di pengusulan tersebut. Nanti kami secara teknis saja, mungkin via Zoom atau apa dalam minggu ini akan kami bicarakan dengan Bapak Simon untuk mengadakan ya kerja bareng. Kalau dibilang pendampingan saya kok ya enggak ya Pak, ya maksudnya kita kerja bareng menyusun seperti yang waktu kemarin kami sampaikan bahwasanya dalam kegiatan yang di Papua kemarin itu kan sudah kami sampaikan beberapa hal bagaimana cara penyusunan untuk kurikulum tersebut. Nah, nanti kami secara teknis saja untuk lebih detailnya nanti kami akan bicarakan dengan Bapak Simon. Untuk hal ini diharapkan ada progress report per minggu gitu harapan kami karena memang sesuai dengan timeline bahwa pengerjaan adalah hingga akhir Februari gitu nggih. Sehingga Ya. insya Allah dalam minggu ini, minggu depan, kami juga akan mengadakan koordinasi sampai di mana untuk progres penyusunan dokumen tersebut khususnya untuk TRP gitu. Oke, itu saja Bapak dari kami. Kurang Ya. lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi Pak Alu, Ya, mohon maaf. siap, Mohon siap. izin, ini mumpung ada tim kami kerjasama ya nanti secara apa kemarin sudah kami kirim draftnya sebetulnya. Baik. Nanti kalau sudah dikaji bisa langsung share ke Pak Nugro. Ini juga kayaknya sudah masih gabung ya. Eh, Nanti bisa share ke beliau nggih. Nanti kalau yang kemarin kita sudah kita bahas sedikit sebetulnya. Tapi kalau secara umum monggo nanti bisa di-share. Baik Pak Lo, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya pikir mungkin kita sampai pada simpulan ya, atau masih ada lagi yang mau bicara? Ibu Olive masih? Mohon izin Pak Alo. Ya, silakan Ibu, silakan. Ya, tadi mungkin saya terlewat menyampaikan, kebetulan saya satu tim juga dengan Pak Hariman di Prodi Pengolahan Hasil Perikanan, begitu Pak Oh Alo. iya. Kebetulan karena memang di Polije ini untuk Prodi Pengolahan Hasil Perikanan ini belum ada, tapi nanti kita akan koordinasi lebih lanjut, begitu, akan coba melihat membandingkan dengan prodi-prodi di perguruan tinggi lain
dengan prodi yang sama, begitu tentu kan untuk template kan sama, begitu tidak jauh Ya, berbeda. ya, Jadi nanti akan saya koordinasikan lebih lanjut terkait pengolahan hasil perikanan ini pun juga sama seperti disampaikan oleh Pak Nur Muhammad. Nanti kami mohon bantuannya khususnya terkait data analisis konsideran yang nanti akan diperkuat oleh tim Dudi begitu Bapak terkait ya, potensi-potensi industri ataupun apa namanya wira swasta di Papua Selatan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan seperti itu. Mungkin siap. sekian Pak Alor, Ya, terima kasih. baik. Terima kasih Bu. Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain. Silakan, Ibu Olive, masih ada? Ya, atau mungkin Pak Jus dari tadi tidak ada suara nih Pak Jus ini hadir tapi ya. Ya, kalau tidak ada, saya pikir sudah tinggal berapa menit lagi akan selesai waktunya. Nah, jadi saya pikir saya pada simpulan, pertama sekali tugas saya, ini saya sebutkan tugas saya ini, nanti mulai hari Senin itu harus berkoordinasi untuk cari cantolan ini. Di Bapeda, juga dengan Pak Sekretaris Bapeda, Pak Hariman, Ibu Olive, itu tugas kami nanti coba berusaha untuk kalau bisa itu bisa ada pertemuan berikut kita bisa sampaikan. Itu yang pertama. Yang berikut mungkin Bu Rizky dan kawan-kawan, mungkin draftnya kalau bisa mungkin bisa di-share draft studi kelayakan. Lalu saya ingat data yang lalu yang Ibu minta, memang kebetulan saya juga ingin berusaha bantu itu dari sisi data. Lalu hal-hal apa yang mungkin bisa dibagi, sehingga itu mungkin kita bisa sama-sama garap itu. Kami mendukung, tapi mungkin Ibu dorong yang rampungkan begitu, Ibu dan Pak Hariman begitu. Lalu kemudian juga untuk Prodi, Prodi itu memang saya lihat sudah ada komunikasi internal. Kalau bisa komunikasi itu lebih efektif lagi atau lebih intensnya lebih ditambahkan. Lalu kemudian nanti mulai garap juga tentang dia punya RPS-nya. Ya, karena itu syarat yang memang kita siapkan juga untuk kemudian sesuai hasil arahan waktu kita rapat bersama itu dengan Ibu, kalau tidak salah Ibu Li yang sampaikan ya waktu itu. Ya, waktu kita lokakarya di sini itu. Ya, sehingga dokumen kita bisa lengkap. Lalu kemudian juga ada hal lain sebenarnya kita sudah kerjakan, hanya tinggal kita rapikan dia begitu. Dan yang terakhir saya mau tanya ke kita semua yang hadir, izin Pak Antok dan tim di Polije, pertemuan ini terakhir ada Ibu Eli sampaikan progres kita setiap minggu. Apakah setiap minggu kita bertemu atau tidak? Ini saya mau tanya saya kalau memang perlu, berarti kita sepakat. Kalau tidak ya sudah kita menyesuaikan sesuai dengan untuk kita lihat progresnya bagaimana begitu. Minta maaf sekali. Ya, ini silakan untuk Oke, komentar dari Bapak. kita sebelum kita Oke, terima kasih akhiri. Bapak. Itu bagus ya untuk kesepakatan bersama. Jadi masing-masing Ya, tugas tadi sudah Bapak sampaikan. Kalau kami oke baik, namun juga ya, nanti sekaligus karena juga masing-masing sudah saling berkomunikasi dan kami juga ya, persilakan tim kami untuk membuat buat link Zoom ke masing-masing ya, juga dari tim dari PPS dan kami juga silakan kalau berkenan mungkin kalau saran kami bisa 2 minggu sekali Pak, tapi secara progres mingguan nanti dari masing-masing tim yang oh ya, siap, bergerak. Mungkin paham. itu Bapak, terima kasih. Baik, Semoga ini saran baik Pak. Terima kasih, dipanggil. terima kasih Pak. Terima kasih. Kebetulan juga informasi, maaf ya Pak Dere, kemarin itu ada Ibu Haryati mana ini? Ada terima kasih juga Ibu Haryati. Inisiatif sudah baik sekali. Jadi kita rupanya punya link yang memang kita sudah sewa untuk selama setahun ini. Kalau tidak salah ya, Pak Dere mungkin bisa disampaikan untuk Pak Dere. Pak Dere ada? Ya Bapak, jadi Ya, kita sudah ya, sewa Zoom-nya selama setahun. Jadi kalau misalkan kapanpun dibutuhkan Zoom, saya langsung buatkan apa linknya gitu. Jadi nggak ada masalah. Termasuk setiap kali rapat seperti ini saya record Bapak. Jadi nanti kalau untuk pembuatan notulen
Jika ingin melihat lagi videonya bisa diputar seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, Pak Dere karena dekat dengan dengan Zoom ya, suaranya paling kenceng dan menggema. Oh iya, pakai Yang laptop ya. keruknya dia. Siap. Nanti masuk dalam program juga Bapak Alo, dalam RAP juga. Oh ya, Yang siap. sewanya itu ya. Siap. Tapi Ibu izin, yang kemarin belum diselesaikan itu. Oh, boleh. Pak Alo kok Hormat. Minta maaf. Iya. Oke. Saya pikir begitu ya Bapak Ibu, pertemuan Ya. kita hari ini. Terima kasih banyak atas semua atensi. Nanti 2 minggu lagi kita ketemu. Tapi secara internal sub tim nanti ketemu bisa minggu itu silakan. Tapi 2 minggu lagi kita ketemu untuk lihat progres kerja kita hari ini sampai ke depan. Nanti Pak Dere mungkin zoomnya atau resume rapatnya mungkin bisa disiapkan lalu nanti dibagi hari ini yang resume hari ini. Ya. Terus nanti kemudian kita wajib mengisi daftar hadir begitu. Kira-kira ya. Iya, Jadi Pak. link yang dibagi Untuk- mungkin tolong ditandatangani. Daftar hadir online. Ya. Untuk daftar hadir secara sistem Zoom sudah otomatis Sudah. terbuat, Bapak, Oke. dari Zoom-nya. Kemudian untuk notulen tadi Ibu Rizky juga membuat, ada Ibu Haryati, Oke. ada Bu Nur, Pak Ya. Mehmet juga. Ada 3 yang buat. Siap, Pak, nanti dirangkum. Terima kasih. Ya, saya pikir demikian pertemuan kita, Pak Hariman. Terima kasih kita semua. Semoga pertemuan kita hari ini kemudian bisa memberikan hasil yang baik untuk masyarakat kita di Papua Selatan, terutama untuk menghadirkan politeknik yang diharapkan oleh semua pihak ini. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Selamat Selamat Ya, Bapak Ibu, Selamat Ibu siang, Bapak Dere, Ibu. nggih. Oke, makasih semua. Mohon Sehat izin live. semuanya. Amin. Ini Mas Radir juga masih berkenan. Ya. Terima kasih. Jadi, Selamat siang, Pak. Salam Terima hormat kasih. untuk Pak Direktur. Nggih, Bapak. Oh iya, Bapak. Dari beliau tadi. Siap. Nggih. Ya. Ya. Nanti. Nanti kalau sudah terjadwalkan dengan pertemuan di sana, nanti saya akan sampaikan juga. Nggih, izin Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat izin siang. deh semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya izin stop ya, Bapak Ya. Ibu. Ya, terima Baik. kasih. Bapak Ibu, Kasih. sehat selalu.